warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri dengan NPM 2155 2011110008. Pada video kali ini, saya akan mereview tentang materi pertama sampai terakhir pada mata kuliah keamanan data dan informasi. Pada pertemuan yang pertama, kami membahas tentang RPS, pembagian kelompok, tugas individu, pembahasan kisi-kisi UTS dan UAS. Pada pertemuan yang kedua, kami membahas tentang data dan informasi. Data adalah catatan atau sekumpulan fakta yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data dapat dinyatakan dalam bentuk karakter, angka, simbol, suara, atau dalam bentuk simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek, kejadian, maupun sebuah konsep. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Pada pertemuan yang ketiga, kami membahas tentang konsep dasar organisasi berkas. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan rekod-rekod dalam sebuah berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan tipenya masing-masing, seperti text file, source file, object file, dan encodable file. Nah, ada 4 teknik dasar dalam organisasi berkas, yaitu sequential, relative, sequential, dan multi-key. Pada pertemuan yang keempat, kami membahas tentang aspek-aspek dasar media penyimpanan sekunder. Memori sekunder adalah media penyimpanan data non-volatif yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama dan dapat diakses secara acak. Memori sekunder umumnya digunakan untuk menyimpan data dan tidak sering digunakan atau untuk membuat cadangan data yang penting. Parameter penyimpanan sekunder adalah waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis pada disk. Parameter penyimpanan sekunder seperti waktu akses acak dan rate transfer data. Pada pertemuan yang kelima, kami membahas tentang organisasi berkas dalam magnetic tape. File atau berkas adalah sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Magnetic tape merupakan contoh pertama dari memori sekunder. Besarnya kapasitas yang bisa ditampung di tape adalah tergantung dari panjang pita tape dan panjang gap. Blok adalah data yang dibaca atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter. Sebuah blok dapat terdiri dari satu lebih record. Pada pertemuan yang keenam, kami membahas tentang organisasi berkas physical sequential. Organisasi berkas fisik secara berurutan adalah suatu metode penyimpanan data di mana data disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan, seperti pada magnetic tape. Dalam metode ini, data disimpan dalam urutan biner, dan setiap data memiliki alamat fisik yang unik yang dapat digunakan untuk mengaksesnya. Dalam organisasi berkas physical sequential, data baru yang ditambahkan akan disimpan di akhir berkas, dan data yang dihapus akan menghasilkan lubang atau celah pada berkas. Lubang-lubang ini dapat digunakan untuk menyimpan data baru di masa depan. Pertemuan yang ketujuh, kami membahas tentang organisasi berkas indeks sekuensial. Indeks sekuensial file merupakan perpaduan terbaik dari teknik sekuensial dan random file. Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah disortir. Organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial maupun secara direct atau kombinasi keduanya, atau bisa diartikan bahwa berkas indeks sekuensial ini merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Pada pertemuan yang ke-8, kami melaksanakan UTS atau ulangan tengah semester. Pada pertemuan yang ke-9, yaitu data keamanan dan informasi teknik keamanan data, meliputi konsep kriptografi, konsep steganografi, konsep hashing. Konsep kriptografi adalah teknik atau metode yang digunakan
dalam kriptografi atau mengamankan komunikasi dan data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Konsep steganografi adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampaknya biasa, seperti gambar, audio, teks, atau video, tanpa menimbulkan kecurigaan pada pihak yang tidak berwenang. Konsep hashing adalah proses matematis yang mengambil input data apapun dan menghasilkan output nilai tetap yang disebut hash value atau digits. Pada pertemuan yang ke-10, yaitu jenis kriptografi dan konsep bilangan biner dalam kriptografi. Kriptografi klasik adalah teknik kriptografi yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum munculnya teknologi komputer dan internet. Kriptografi modern merupakan teknik kriptografi yang menggunakan matematika dan teknologi modern seperti komputer dan internet untuk mengenkripsi pesan. Kriptografi modern biasanya lebih aman dan lebih sulit untuk dibobol karena menggunakan algoritma kriptografi yang lebih kuat dan kompleks. Bilangan biner merupakan sistem bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini sangat penting dalam kriptografi karena komputer menggunakan bilangan biner untuk merepresentasikan data dan informasi. Konsep bilangan biner dalam kriptografi meliputi penggunaan operasi logika biner seperti core, and, or, dan not untuk menkripsi dan mendeskripsi data. Pada pertemuan yang ke-11, yaitu kriptografi asimetris. Kriptografi kunci publik atau kriptografi asimetris adalah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik yang biasa disebarkan dan kunci pribadi hanya bisa digunakan oleh pemilik. Pembuatan kunci tersebut tergantung pada algoritma kriptografi yang menggunakan sifat matematis untuk menghasilkan fungsi suatu arah. Contoh-contoh kriptografi asimetris yang paling terkenal adalah RSA dan ICC. Pada pertemuan yang ke-12, yaitu kriptografi simetris, algoritma kriptografi simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya, sedangkan algoritma kriptografi asimetris mempunyai kunci enkripsi dan kunci deskripsi yang berbeda. Algoritma kriptografi simetris sering disebut algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, atau algoritma satu kunci dan mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tertentu. Contohnya seperti DES, Bolfish, Solfish, dan AES. Pada pertemuan yang ke-13, yaitu pengenalan basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur, dan juga batasan-batasan data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi, di mana basis data merupakan gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Pada pertemuan ke-14, yaitu Cipher-Block, teknik Cipher-Block adalah salah satu metode kriptografi simetris, di mana pesan yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama. Setiap blok kemudian dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Adapun metode yang digunakan dalam Cipher-Block diantaranya ECB, dan Cipher block chaining. Pada pertemuan yang ke-15, yaitu konsep algoritma DES dan teknik DES. Konsep algoritma DES berasal dari kebutuhan atau mengamankan komunikasi elektronik dan melindungi data yang sensitif. Algoritma DES menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Kunci ini terdiri dari 56 bit yang terdiri dari 8 bit paritas dan 48 bit kunci aktual. Algoritma triple DES adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data, sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. Implementasi DES adalah berupa suatu aplikasi perangkat lunak yang dibangun dengan bahasa pemrograman Java
yang bertujuan untuk melakukan enkripsi serta deskripsi suatu informasi berbentuk file maupun teks sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang review kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.